Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai analisa mendalam kali ini, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, jadi pastikan selalu lakukan riset tambahan sebelum mengambil keputusan. Hari ini kita akan membedah salah satu emiten otomotif besar di Indonesia, yaitu PT Gajah Tunggal Tbk dengan kode saham GGTL. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen ban terbesar di Asia Tenggara dengan sejarah panjang sejak tahun 1951. Video ini dibuat pada tanggal 3 Oktober 2025 atas permintaan dari @joa Simon Cahyadi 10. Jadi semua data yang kita bahas adalah update terbaru hingga kuartal kedua tahun 2025. Saham ini pada tanggal 3 Oktober 2025 ditutup di level Rp1.000 per lembar, dengan penurunan tipis sebesar 0,99% dibandingkan hari sebelumnya. Volume transaksi yang terjadi mencapai sekitar 3 juta lembar saham, atau tepatnya 3.067.200 lembar. Tapi, apakah penurunan ini hanya sekedar koreksi sehat atau ada indikasi distribusi dari bandar? Kita akan bahas secara menyeluruh, mulai dari fundamental perusahaan, teknikal pergerakan harga, hingga aktivitas bandarologi baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai karena banyak insight yang bisa kita gali. Profil perusahaan. Gajah Tunggal sudah berdiri lebih dari 70 tahun dan menjadi salah satu pilar industri otomotif di tanah air. Bisnis utama mereka adalah memproduksi ban, baik untuk mobil, truk, bus, maupun sepeda motor. Mereka punya banyak merek terkenal seperti GT Radial untuk mobil penumpang, SUV pick-up, GIT untuk ban truk dan bus, Gajah Tunggal untuk ban bias yang banyak dipakai di sektor transportasi, perkebunan, dan tambang, IRC untuk ban sepeda motor, dan Xenios yang juga populer di kalangan pengguna roda 2. Selain itu, GJTL punya beberapa anak usaha seperti PT Filamendo Sakti yang memproduksi nylon filament yarn untuk kebutuhan ban dan PT Prima Sentra Megah yang bergerak di perdagangan umum. Dari sisi kepemilikan, saham GJTL mayoritas dipegang oleh Denham PT Ltd sekitar 49,5%. Lalu ada masyarakat non-warkat 34%, Michelin 10%. Bahkan investor legendaris Indonesia, Lo Keng Hong juga punya sekitar 5,5%. Artinya, saham ini dimiliki oleh investor strategis, institusi global, sekaligus value investor ternama. Kondisi keuangan terkini. Sekarang mari kita masuk ke angka-angka fundamental. Pendapatan dan laba. Pendapatan TTM atau 12 bulan terakhir mencapai sekitar 18 triliun rupiah, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih TTM ada di level 1,06 triliun rupiah. Namun kalau kita lihat lebih detail per kuartal 1 tahun 2025, laba bersih 353 miliar rupiah, cukup kuat. Kuartal 2 tahun 2025, laba turun drastis jadi hanya 97 miliar rupiah. Penurunan signifikan dibandingkan kuartal 2 tahun 2024 yang mencapai 238 miliar rupiah. Artinya, meski tahunan masih positif, kinerja kuartalan GJTL cukup volatile. Margin gross kuartal terakhir sekitar 17,8%, margin operating sekitar 7,5%, net margin hanya 2,3%. Margin tipis ini jadi ciri khas industri ban karena sangat dipengaruhi harga bahan baku karet, biaya energi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Neraca keuangan. Total aset 21,4 triliun rupiah, ekuitas 9,7 triliun rupiah, liabilitas 11,7 triliun rupiah, utang berbunga total 5,3 triliun rupiah, kas itangan
851 miliar rupiah. Net debt sekitar 4,4 triliun rupiah. Rasio debt to equity ada di level 0,55 kali, relatif moderat. Sementara rasio net debt over EBITDA 1,7 kali masih sehat untuk skala manufaktur. Arus kas. Nah, ini menarik. CFO 1,2 triliun rupiah positif, tapi CAPEX 1,67 triliun rupiah lebih besar dari CFO. Hasilnya free cash flow minus 456 miliar rupiah. Artinya, meskipun laba bagus secara kas, perusahaan masih defisit akibat CAPEX besar. Pertanyaan pentingnya, apakah CAPEX ini untuk ekspansi yang bisa menambah kapasitas di masa depan atau hanya maintenance yang sifatnya rutin? Tren kinerja dan laba. Kalau kita tarik lebih panjang, tahun 2023, laba 1,18 triliun rupiah. Tahun 2024, laba 1,18 triliun rupiah. Tahun 2025 annualized sekitar 901 miliar rupiah, lebih rendah. Jadi, tren laba cenderung stagnan, bahkan turun di 2025. EPS TTM sekitar 304 per saham, dengan harga saham saat ini di kisaran seribuan rupiah, menghasilkan PER hanya 3,3 kali. Di atas kertas, valuasi ini sangat murah dibanding rata-rata IHSG yang PER-nya 9 kali. Dividen dan kebijakan. Menariknya, GJTL cukup konsisten bagi dividen. Tahun 2023 dan 2024, dividen Rp50 per lembar. Tahun 2025 juga sama, Rp50 per lembar. Dengan harga saham Rp1.000, yield-nya sekitar 5%. Payout ratio rendah, hanya 19% dari laba. Jadi secara laba masih aman. Namun, sekali lagi tantangan ada di arus kas. Kalau FCF terus negatif, ada potensi dividen tertekan di masa depan. Risiko dan tantangan. Mari kita bahas lampu kuning. Untuk GJTL, 1. Free cash flow negatif. 2. Volatilitas laba kuartal 2,2 kuartal rupiah. 3. Margin tipis. 4. Cash conversion cycle panjang 126 hari, piutang rata-rata 114 hari, inventory 82 hari, pembayaran ke supplier 69 hari. Artinya modal kerja besar, perusahaan butuh kas cukup untuk menopang operasi. 5. Interest coverage ratio hanya 2,9 kali. Masih aman, tapi tidak terlalu longgar. Valuasi dan potensi. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, valuasi. PER TTM sama dengan 3,29 kali, jauh di bawah IHSG rata-rata 9 kali. PBV sama dengan 0,36 kali. Pasar menghargai GJTL hanya sepertiga dari nilai bukunya. EV over EBITDA sama dengan 3,05 kali, relatif murah. Kalau kita lakukan simulasi sederhana, jika GJTL dinilai setara dengan IHSG, rata-rata PER 9 kali, dengan EBS 304, maka harga wajarnya bisa sekitar Rp2.700 per lembar. Kalau pakai PBV 1 kali, harga wajarnya sekitar Rp2.700. Artinya, secara valuasi ada potensi upside lebih dari 150% dari harga sekarang. Tapi, tentu saja, pasar memberi diskon besar bukan tanpa alasan. Diskon ini muncul karena resiko FCF negatif, margin tipis, dan prospek industri ban yang sangat siklikal. Skenario dan outlook. Mari kita buat 3 skenario. 1. Skenario pesimis, laba terus turun, CAPEX tetap tinggi, FCF negatif berlanjut. Saham tetap under value, mungkin stagnan atau malah turun. 2. Skenario best case, laba stabil, CAPEX mulai turun, arus kas membaik, saham bisa pelan-pelan re-rating ke PIR 5 sampai 6 kali. 3. Skenario optimis, margin naik, FCF positif, dan kepercayaan investor pulih.
saham bisa re-rating ke PER 9 sampai 10 kali. Harga bisa menembus 2.500 sampai 2.800 rupiah. Performa harga saham. Mari kita lihat dulu bagaimana kinerja harga saham ini dalam berbagai rentang waktu. Dalam satu hari terakhir, harga turun tipis 0,99%, bergerak di kisaran 995 hingga 1.015 rupiah. Dalam satu minggu terakhir, penurunan masih relatif kecil, hanya sekitar 0,50%. Namun, jika kita lihat dalam satu bulan, koreksinya sudah lebih terasa, yakni min 2,91%. Selama 3 bulan terakhir, saham ini terkoreksi lebih dalam hingga min 10,31%. Untuk jangka 6 bulan, penurunan sekitar min 5,21%. Sejak awal tahun atau year to date, saham ini sudah terkoreksi min 10,71%. Bahkan kalau kita tarik lebih panjang, dalam 1 tahun terakhir, penurunan mencapai min 17,01% dari level tertinggi 1.390 ke level terendah 880. Namun menariknya, kalau kita tarik lebih panjang, dalam 3 tahun terakhir, saham ini masih mencetak kenaikan plus 56,25%. Dalam 5 tahun terakhir, bahkan lebih impresif, naik sekitar 139%. Dan jika kita lihat ke belakang 10 tahun, kenaikan tetap signifikan di kisaran plus 94%. Artinya apa? Dalam jangka pendek hingga menengah, saham ini memang sedang berada dalam fase koreksi yang cukup panjang. Namun dalam horizon jangka panjang, saham ini masih memberikan return positif yang menarik bagi investor yang mampu sabar menahan volatilitas. Analisa teknikal. Sekarang mari kita bahas teknikalnya. Harga saat ini di 1.000 masih berada dalam area support psikologis. Dari catatan bergerakan 3 bulan terakhir, support kuat berada di kisaran 965 hingga 980. Sementara resisten terdekat ada di 1.070 hingga 1.100. Jika support 965 ini jebol dengan volume besar, maka saham berpotensi melanjutkan tren turunnya ke area 880 yang juga merupakan level terendah 1 tahun terakhir. Namun jika harga mampu bertahan dan memantul di kisaran 1.000, maka peluang rebound ke arah 1.070 hingga 1.100 masih terbuka. Secara indikator, RSI menunjukkan kondisi yang mulai mendekati area oversold, menandakan potensi adanya technical rebound. Sementara MACD masih menunjukkan tren bearish, meski momentum pelemahan mulai berkurang. Jadi dari teknikal, saham ini berada dalam posisi kritis, apakah bertahan di support dan mulai reversal atau justru melanjutkan penurunan. Kita perlu dukungan data lain, yaitu dari aktivitas bandar. Analisa bandar harian. Pada perdagangan 3 Oktober 2025, aktivitas bandar menunjukkan hal yang menarik. Ada sejumlah buyer sebanyak 27 broker, sementara seller hanya 12. Net buy volume tercatat positif di angka 15.864 lot dengan nilai sekitar 1,6 miliar. Average harga transaksi di 1.001. Artinya, harga rata-rata akumulasi bandar masih di kisaran level sekarang. Dari sisi broker summary, ada beberapa broker besar yang terlihat dominan di sisi beli, seperti CC dengan 301 juta, XL dengan 274 juta, dan AF dengan 125 juta. Sementara di sisi jual, terlihat broker seperti HP dengan 753 juta, CP dengan 386 juta, dan PD dengan 180 juta. Artinya apa? Di hari tersebut, meskipun harga saham turun tipis, bandar justru masih mencatatkan net buy. Ini bisa menjadi indikasi bahwa koreksi kecil ini hanyalah proses shake out atau pembersihan trader jangka pendek. Analisa bandar mingguan. Jika kita tarik data ke periode 29 September sampai 3 Oktober 2025, maka terlihat lebih jelas lagi. Ada jumlah buyer 26, seller 24, relatif imbang. Namun secara net, bandar mencatatkan net buy 36.869 lot dengan nilai sekitar 3,7 miliar. Average harga mingguan ada di 1.007, sedikit lebih tinggi dari harga penutupan terakhir.
Di sisi akumulasi, broker YP, DP, KK, SQ, DH, dan PD aktif mengoleksi. Sementara di sisi distribusi terlihat broker HP, CC, NI, UU, dan CP cukup aktif menjual. Menariknya, meskipun ada distribusi, jumlah net buy masih jauh lebih besar, menunjukkan bandar cenderung lebih dominan akumulasi dibanding distribusi di minggu ini. Analisa bandar bulanan. Dalam periode 1 bulan terakhir, 4 September hingga 3 Oktober 2025, polanya makin jelas. Ada buyer 38, sementara seller hanya 24. Net buy tercatat sangat besar, yakni 130.814 lot dengan nilai 13,3 miliar. Average harga di 1.017, artinya bandar sudah banyak mengoleksi di atas level harga sekarang. Beberapa broker seperti HIP, PD, GR, DP, CC, IP, dan EO menjadi motor utama akumulasi. Sementara distribusi terlihat di broker TP, XL, ZP, HP, AZI, NI, dan XG cukup aktif menjual. Artinya secara jangka panjang, bandar jelas lebih condong ke arah akumulasi. Analisa bandar tahunan. Kalau kita tarik lebih panjang dari 4 Oktober 2024 hingga 3 Oktober 2025, data semakin memperkuat kesimpulan. Ada buyer 42, seller 44. Namun dari sisi volume, net buy sangat besar, mencapai 1.236.490 lot dengan nilai fantastis 134,6 miliar. Average harga tahunan ada di 1.188, lebih tinggi dari harga saat ini. Bandar besar seperti YP, XL, SQ, CC, DH, NI, TP, dan IP terlihat masif melakukan akumulasi. Sementara di sisi penjual, broker seperti AK, BK, DP, ZP, IS cukup dominan melepas barang. Artinya secara jangka panjang bandar jelas lebih condong ke arah akumulasi. Kesimpulan dan strategi. Dari kombinasi analisa fundamental harga jangka panjang, teknikal pergerakan, dan bandarologi dalam berbagai time frame. 1. Harga saat ini di 1.000 berada di area support kritis. Jika bertahan, peluang rebound cukup besar. Jika jebol, potensi turun ke 880 masih terbuka. 2. Bandar terlihat akumulasi baik dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, maupun 1 tahun. Artinya tekanan jual di pasar lebih banyak datang dari trader retail, sementara pemain besar justru memanfaatkan momen koreksi untuk masuk. 3. Untuk investor jangka panjang, level saat ini bisa dipertimbangkan sebagai area akumulasi bertahap karena secara historis harga sudah turun cukup jauh dari level tertingginya. 4. Untuk trader jangka pendek, lebih bijak menunggu konfirmasi reversal di atas 1.015 sampai 1.030 dengan volume besar sebelum ikut masuk. Itulah analisa lengkap kita hari ini, mencakup fundamental harga, teknikal pergerakan, hingga aktivitas bandar dalam berbagai time frame. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan rekomendasi beli atau jual, melainkan edukasi untuk membantu Anda memahami bagaimana membaca saham dari berbagai sudut pandang. Kalau menurut teman-teman, apakah saham ini sudah siap reversal? Atau justru masih ada potensi turun lebih dalam? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya, agar kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar Anda tidak ketinggalan update saham cuan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.